Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Al-Qur'an, yuk kita coba praktek Al-Qur'an hafalan metode Al-Jazi. Sahabat Al-Qur'an, coba buka surah Al-Anbiya halaman 329 dari ayat 82 sampai 90. Kita akan coba praktek menghafal halaman ini. Coba sahabat Al-Quran perhatikan, di halaman ini ada di samping Al-Quran itu tulisan menghafal bagian fokus pertama dan menghafal bagian fokus yang kedua. Nah, fokus yang pertama itu sahabat Al-Quran dimulai dari ayat yang paling atas yang berwarna hijau. Kemudian ayat yang kedua yang berwarna ungu, kemudian ayat yang ketiga yang berwarna orange, kemudian yang keempat yang berwarna biru, dan yang kelima yang berwarna merah. Nah, itu adalah fokus bagian pertama. Adapun fokus bagian yang kedua itu dimulai dari ayat yang berwarna hijau. Yang kedua dari ayat wadannuni idzahaba mughadiba. Kemudian setelahnya ada ayat yang berwarna ungu, kemudian warna orange, warna biru, dan warna merah. Jadi satu halaman ini sahabat Al-Quran ada dua fokus. Kemudian Anda juga lihat pada ayat itu terdapat garis vertikal merah tegak lurus. Nah, garis vertikal ini fungsinya sahabat Al-Quran itu ada 3. Fungsi garis vertikal yang pertama adalah sebagai pemisah satu kalimat dengan kalimat lain yang memiliki makna utuh. Sebagai contoh misalnya, ayat yang pertama, sahabat Al-Quran coba lihat ada berapa garis vertikal. Nah, Anda lihat di situ ada 2 garis vertikal ya. Tapi sebenarnya itu ada 3 garis vertikal. Akhir ayat itu ada 1 garis vertikalnya. Coba kita lihat maknanya. Ayat yang pertama itu ada 3 garis vertikal. Garis vertikal yang pertama, ayatnya berbunyi, wa minasyayatini may yaghusuna lah. Yang kedua, wa ya'maluna 'amalan duna dzalik, dan yang ketiga, wa kunna lahum hafizin. Kalau diartikan garis vertikal yang pertama, wa minasyayatini may yaghusuna, artinya dari golongan jin, tentara Nabi Sulaiman ada yang bekerja sebagai penyelam. Itu makna yang pertama. Yang kedua, wa ya'maluna 'amalan duna dzalik, dan ada juga yang bekerja selain daripada penyelam. Yang ketiga, wa kunna lahum hafizin, dan kami yang menjaga mereka. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, garis vertikal ini adalah untuk memberitahu informasi ke otak berapa jumlah kalimat yang memiliki makna utuh dalam satu ayat tertentu. Saya kasih contoh misalnya. Ayat yang kedua itu ada 3 garis vertikalnya. Yang pertama, wa ayyuba idnada rabbah. Yang kedua, anni massaniyad dur. Yang ketiga, wa anta arhamur rahimin. Nah, dengan adanya garis vertikal ini, otak itu akan mudah mendapatkan informasi ya mengenai berapa jumlah kalimat yang akan saya hafal dalam ayat ini. Ya, bukankah kalau informasinya jelas, kita akan melakukan sesuatu itu dengan mudah. Misalnya kita disuruh oleh keluarga atau ayah kita untuk melakukan sesuatu dan informasinya jelas, maka kita akan mudah melakukannya. Seperti itu juga fungsi garis vertikal pada ayat ini. Ketika kita pertama kali lihat ayatnya, oh ada 3 garis vertikal, berarti ada 3 kalimat yang memiliki makna utuh yang saya akan hafalkan dalam ayat ini. Fungsi yang ketiga garis vertikal itu adalah sebagai waqaf dan ibtida, tempat berhenti dan tempat memulai. Saya kasih contoh ayat yang kedua, wa ayyuba idnada rabbah. Kalau Anda tidak sampai napasnya, Anda boleh berhenti pada garis vertikal yang pertama. Kemudian lanjut pada garis vertikal yang kedua, anni massaniyad dur. Kalau tidak sampai lagi napasnya, Anda cukup berhenti dan lanjut wa anta arhamur rahimin. Nah, itu dia 3 fungsi garis vertikal.